Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lina Susilawati, calon guru penggerak angkatan 7 SMA Islam Bawari Pontianak. Pada hari ini saya ditemani rekan sejawat saya, Ibu Intifada Faugia MPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMA Islam Bawari Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Inti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indah, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi kepada Bu Inti sebelum nanti saya melakukan observasi di kelas Bu Inti ya, atau melakukan supervisi di kelas Bu Inti. Baik. Insya Allah saya dengan senang hati menyambut kedatangan Ibu untuk mensupervisi saya. Iya, alhamdulillah. Makasih sebelumnya atas ketersediaannya. Sama-sama. Nah, adapun tujuan perbincangan kita atau pembicaraan praobservasi ini adalah untuk melihat kesiapan Bu Inti nanti pada pembelajaran yang akan saya observasi, kemudian untuk mengevaluasi ya kegiatan pembelajaran yang Bu Inti lakukan, kemudian melihat proses pembelajaran Bu Inti yang nantinya berdampak kepada murid-murid Bu Inti. Iya, insya Allah. Oke Bu Inti, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bu Inti. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu rancang untuk pembelajaran nanti apa ya? Untuk tujuan pembelajaran dari KD yang akan saya ajarkan nanti itu adalah peserta didik diharapkan mampu menguasai, menganalisis isi dan kebahasaan naskah drama yang akan saya ajarkan. Kemudian untuk keterampilan itu saya fokuskan mereka bisa mendemonstrasikan naskah drama dalam satu babak, yaitu dengan memperhatikan isi dan kebahasaannya secara kreatif, Bu. Iya. Jadi tujuan nanti yang akan Ibu capai ya, yaitu melalui penyajian ulang naskah drama ya, satu babak, peserta didik dapat memperhatikan isi dan kebahasaan drama secara kreatif ya. Iya. Nah, dari tujuan yang tadi Ibu paparkan ya, cukup menarik ya. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai nanti? Baik, untuk pengembangan itu ada dua, Bu, ya, untuk pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuannya saya mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mampu membaca naskah drama dengan baik, dengan memperhatikan pelafalan, intonasi, aksentuasi, dan sebagainya. Sedangkan keterampilan itu ranahnya saya akan mengembangkan kemampuan siswa menguasai isi drama dengan cara mereka mendemonstrasikannya di depan, jadi membacakan naskahnya secara ulang gitu kan, Bu. Nah, di situ saya akan melatih bagaimana mereka bisa membaca dengan baik, kemudian mengekspresikan dengan penghayatan yang baik juga. Iya, baik sekali. Jadi area pengembangan di sini ada dua yang akan Ibu Inti kembangkan, area pengetahuan dan area keterampilan ya. Jadi pada area pengetahuan ini Ibu ingin menganalisis ya isi dari dan kebahasaan drama yang dibaca atau ditonton oleh murid nanti ya. Nah, kemudian pada area keterampilan yang akan Ibu kembangkan yaitu siswa dapat mendemonstrasikan mendapat mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaannya tadi. Ya, sekali. Nah, kemudian saya ingin mendengar nanti pada proses pembelajaran yang akan saya observasi, kira-kira metode, strategi apa yang nanti akan digunakan? Ya, baik. Jadi nanti saya akan gunakan PBL, Bu, Problem Based Learning. Nah, itu saya akan menyajikan atau menampilkan video naskah drama dari YouTube, kemudian mereka akan menyimaknya secara baik, kemudian saya akan kelompokkan mereka berdasarkan pemahaman saya tentang diferensiasi itu loh, Bu. Nah, itu mereka saya kelompokkan berdasarkan minat dan kemampuan mereka selama yang saya tahu, selama saya mengajar mereka itu saya kelompokkan, kemudian dari kelompok tersebut mereka akan mendiskusikan apa yang sudah mereka simak.
apa saja yang mereka diskusikan itu berkaitan dengan isi dramanya, bagaimana alur cerita itu berjalan gitu kan. Kemudian penggunaan bahasa yang diperankan oleh setiap tokoh dalam drama tersebut. Iya. Jadi baik sekali untuk strategi metode ya, untuk metode pembelajaran nanti yang akan Ibu gunakan adalah problem solving ya. Kemudian Ibu akan nanti mengadakan diskusi ya. Jadi siswa nanti menyimak video, kemudian Ibu nanti mengelompokkan siswa berdasarkan minat dan kemampuan mereka dalam nanti mendemonstrasikan drama tadi ya. Ya, super sekali. Nah kemudian satu lagi pertanyaan dari saya, kira-kira untuk media pembelajaran ini, media pembelajaran yang Ibu gunakan nanti. Nah, untuk medianya itu saya menggunakan kartu belajar. Jadi ada kartu yang isinya materi pembelajaran, ada beberapa pertanyaan di situ, kemudian ada kartu lainnya itu sebagai jawabannya. Nah, saya akan melihat bagaimana pemahaman mereka mengenai teori naskah drama ini dengan pembagian naskah itu. Jadi ada satu kelompok itu saya akan bagikan kartu. Nah, di setiap anggotanya tuh ada yang mendapatkan bagian pertanyaan dan ada juga yang mendapatkan bagian jawaban. Nah, mereka akan memasangkan pertanyaan dan jawaban itu secara tepat dengan durasi waktu yang sudah saya tetapkan. Jadi seperti bermain games. Iya. Jadi baik sekali ya. Jadi di sini Ibu adalah menampilkan games ya. Gamesnya berupa kartu yang nanti kartu itu merupakan kartu materi ya. Nah, bagaimana nanti kartu itu berisi naskah yang harus dibacakan siswa, super sekali. Kemudian kira-kira kapan ya Ibu akan melakukan proses pembelajaran ini, mengenai waktunya, kemudian di kelas mana ya, agar saya nanti dapat melakukan observasi. Oh iya, boleh Bu, boleh. Jadi insya Allah pekan depan itu di hari Selasa, saya ada jam ke-7 dan 8 Bu di kelas 11 nih ya. Oke, baik. Jadi nanti Ibu akan melakukan pembelajaran ini di Selasa depan ya, Bu ya, Selasa depan di jam ke-7 8 di kelasnya. Oke Bu Inti, pekan depan hari Selasa ya jam 7 ke 8 di kelas Mia saya akan melakukan observasi di kelas Bu Inti. Semoga apa yang ingin Ibu Inti tampilkan di pembelajaran yang Bu Inti akan adakan dan saya akan mengobservasi itu berjalan lancar. Persiapan-persiapan yang akan Ibu siapkan juga berjalan lancar ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bu Inti. Sama-sama ya. Sampai ketemu nanti di observasi ya Bu Inti ya. Insya Allah ya. Demikianlah percakapan kita pada kegiatan praobservasi pada hari ini. Sampai berjumpa pada kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar kalian semuanya? Baik. Senang sekali saya berjumpa lagi dengan kalian pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita melafalkan basmalah terlebih dahulu. Nah, seperti biasa aku mau cek dulu kehadiran kalian. Siapa di antara kalian yang belum hadir? Ada yang belum? Mungkin semua hadir. Oh ya, alhamdulillah sekali. Bagus ya. Nah, kalau begitu Ibu langsung saja. Untuk hari ini rencananya kita akan mempelajari tentang naskah drama. Nah, baik anak-anak sekalian, saya akan menyampaikan KD pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita akan mendemonstrasikan naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaan secara kreatif. Siapa yang siap dengan pelajaran hari ini? Baik, untuk tujuan pembelajarannya melalui penyajian ulang naskah drama, saya mengharapkan kalian dapat menyajikan naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Artinya nanti setelah materi ini berlangsung, saya harap kalian semuanya itu dapat
mengilustrasikan naskah drama dengan memperhatikan pelafalan yang baik, intonasi yang tepat, aksentuasi juga harus tepat, serta penghayatan yang sesuai dengan lakon atau peran sesuai dengan peran kalian masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Dan untuk kita mulai menyaksikan drama yang akan diputarkan di depan, saya minta kalian berkelompok sesuai dengan yang Ibu tentukan ya. Nanti akan kelompokkan kalian. Silakan untuk kelompok 1, saya bacakan nama-namanya. Ya, yang pertama kelompok 1 adalah Muhammad Hasan. Yang kedua Syafira. Yang ketiga Era. 4 Agung. Ya, silakan berkelompok bersama kawannya di sebelah sini boleh ya untuk kelompok 1. Silakan. Yang merasa? Ini mau nah, kesini dulu. Silakan. Nah, untuk kelompok 2 saya minta silakan di sini ya, nanti posisinya ya. Ada Mira, ada Dwi, Muhammad Abu, dan Bu Mila. Silakan. Bagaimana kalau gitu? Gila, iya Pak, iya kakak udah lama. Ini harus kita tolong dulu. Kat. Bagaimana kalau gitu? Biasa bisa sih lah. Yang lain nggak usah bersuara lagi, yang mikirin. Jadi gimana? Aci. Kopi. Wah, hidupnya keburu banyak yang sakit kalau begitu. Masalah kecil saja. Musyawarahnya harus berapa kali? Ya nggak tahu itu urusan bagaimana. Selesai pembelajaran kita pada hari ini. Ucapkan terima kasih atas kerjasama kalian. Kalian sudah belajar dengan sangat baik. Tapi sebelum Ibu tutup, Ibu ingin mendengar nih beberapa pendapat, testimoni lah ibaratnya begitu ya. Siapa yang ingin berkomentar? Apa sih yang sudah kalian dapat setelah mempelajari materi ini, setelah kita melaksanakan tugas tadi? Yuk, silakan. Siapa yang berani? Ayo, silakan. Dulu bagian ini. Apa yang sudah kamu dapatkan setelah kita mempelajari naskah drama? Kan kemarin sudah belajar naskah drama kan? Udah Bu. Nah, apa yang kamu dapatkan? Ayo, siapa yang mau? Silakan. Siapa? Boleh siapa saja? Ya, silakan. Iya, silakan. Sebenarnya nama saya Bila Syarifayasi, yang saya telah memahami mengenai naskah drama tadi. Saya memahami dengan kembali dan bisa berbicara seperti orangnya mengikuti drama-drama yang dibuat sebelumnya. Oh iya, bagus sekali ya. Semoga untuk yang lainnya juga sama ya, testimoni yang sama. Semoga kalian bisa memerankan acting kalian dengan baik. Siapa tahu nanti ada yang bekerja di dunia entertain. Ya. Baik, kita cukupkan. Terima kasih. Kita ucapkan alhamdulillah. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Ibu akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, Ibu. Bagaimana perasaan Winti? Sudah selesai diobservasi tadi. Alhamdulillah, sedikit lega ya Bu ya. Iya. Dan pastinya senang karena selain saya sudah selesai mengajarkan anak tentang naskah drama, saya juga ditemani oleh Ibu begitu di dalam prosesnya. Banyak apa ya masukan yang akan saya terima hari ini. Iya. Alhamdulillah tadi saya mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan ya. Saya lihat Ibu begitu antusias menyampaikan pembelajaran ya kepada anak-anak didik Ibu ya, kepada murid-murid. Nah kira-kira dari pembelajaran yang tadi Ibu laksanakan,
apakah tujuan yang Ibu rencanakan sudah tercapai? Iya, kalau dikatakan tercapai sepenuhnya belum sih Bu ya. Ada beberapa catatan Iya. yang saya lakukan tadi bahwa masih banyak kekurangan sebenarnya. Iya. Satu di antaranya itu ada beberapa peserta didik dalam kelompok yang sudah saya bagikan itu masih belum terlihat aktif, gitu. Masih mengandalkan anggota kelompok lainnya. Untuk pembicaraan pada hari ini yaitu pembicaraan pasca observasi ya. Jadi di sini Ibu Inti merefleksikan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, kemudian rencana tindak lanjut ke depannya untuk proses pembelajaran berikutnya ya. Nah, tadi apakah pembelajaran yang sudah Ibu Inti lakukan ini sesuai dengan tujuan dan rencana yang Ibu buat? Ya, untuk tujuan pembelajarannya ini belum tercapai sepenuhnya Bu ya. Untuk rencananya kan tadi itu saya sebenarnya ingin membuat peserta didik itu semuanya terlibat aktif dalam belajar. Tapi dalam catatan saya ini ada beberapa anak yang masih belum fokus dalam kegiatan kelompok itu. Nah, barangkali faktornya itu adalah jam siang sepertinya ya. Ngantuk juga mereka, kemudian pastinya sudah kondisi lelah. Kita tahu mereka sudah melaksanakan melewati beberapa mata pelajaran sebelumnya. Barangkali ini jadi faktor juga. Nah, di sinilah yang menjadi problematika saya selama ini, satu di antaranya ini, dan saya masih merasa ini PR. Bagaimana bisa jam-jam rawan seperti itu, saya tetap bisa melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan buat mereka. Oke, baik sekali. Jadi pembelajaran yang tadi Ibu lakukan ini belum 100% ya untuk sesuai tujuan yang sudah Ibu rencanakan ya. Kira-kira ekspektasi atau harapan yang bagaimana yang Ibu inginkan terhadap murid-murid Ibu? Iya, untuk harapan saya yang sebenarnya itu kan tentu saja setelah saya melaksanakan pemetaan minat gitu kan, kemampuan mereka yang kemudian saya bisa bagi mereka dalam kelompok yang menurut saya sudah sepas, tapi ternyata masih saya temukan begitu. Dalam suatu kelompok yang pintar misalnya kan semuanya harusnya aktif gitu kan, hanya masih aja ada gitu kan 1 atau 2 siswa yang belum benar-benar terlibat aktif Bu dari awal sampai akhir. Ada yang sambil main-main dan mereka tuh lebih mengandalkan anggota kelompok lainnya. Padahal mereka sebenarnya sudah mampu. Oke, jadi udah sesuai dengan rencana ya Bu, itu sudah mengelompokkan sesuai dengan tadi gaya belajar, minat belajarnya. Ternyata pada saat eksekusi ya, pada saat pembelajaran dilakukan masih ada beberapa siswa yang masih tidak fokus ya, masih tidak fokus, mereka masih sibuk dengan kesibukan masing-masing. Nah, kira-kira ada nggak ide kreatif dari Bu Inti untuk memotivasi siswa yang tadi masih belum fokus ini? Barangkali ke depan saya mungkin akan menyelipkan ice breaking. Jadi biasanya kan ice breaking itu setelah sebelum gitu ya, sebelum penugasan atau mungkin pas awal-awal penyampaian materi itu ada ice breaking. Tapi barangkali ke depannya ini kalau mereka sedang mengerjakan tugas kelompok dan kelihatannya sudah mulai tidak fokus, saya akan pending sebentar atau tunda pembelajarannya, kemudian saya ajak mereka untuk ice breaking lagi. Oke, bagus sekali. Jadi untuk mengembalikan fokus mereka, Bu Inti mungkin dengan menggunakan ice breaking ya, baik di awal, di tengah ya tadi pembelajaran ya. Selain ice breaking, metode pembelajaran atau strategi pembelajaran mungkin ada yang ingin Ibu tingkatkan? Iya, tentu saja. Kalau yang tadi itu kan saya menggunakan PBL. Nah, barangkali ke depan saya akan variasikan dengan metode dan model lainnya seperti project based learning, nah seperti itu. Atau mungkin menggunakan model yang biasa seperti kooperatif, nah itu masih bisa kita gunakan lagi, hanya divariasikan lagi dengan media pembelajaran yang pastinya kita buat lebih menarik lagi.
Oke, baik sekali rencana Ibu. Tadi dengan ice breaking, kemudian memvariasikan metode-metode pembelajaran yang tadi ingin meningkatkan minat, ya, motivasi anak, ya. Yang tadi mungkin PBL, Ibu variasikan dengan project, ya. Ya, baik sekali. Nah, mungkin Ibu ketahui juga ya, kita sama-sama sebagai pendidik di sini, kalau setiap anak itu kan mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda, ya. Nah, di sini dalam menentukan minat, gaya belajar anak, ya, itu kan tadi Ibu Inti sudah melakukan pemetaan, ya, yaitu dengan memasukkan pembelajaran berdiferensiasi, ya. Nah, untuk memenuhi kesiapan gaya belajar anak, kemudian itu meningkatkan motivasi belajar anak, ya. Kira-kira apa yang harus Ibu lakukan? Iya, saya menyadari ya Bu ya, untuk peserta didik yang saya ajar ini memang memiliki latar belakang belajar yang berbeda, juga kondisi keluarganya yang berbeda. Barangkali ini yang akan menjadi apa ya, pengamatan saya selanjutnya. Nah, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, tapi sebelumnya saya akan memetakan dulu dengan lebih spesifik. Mungkin sebelumnya masih ada beberapa item pertanyaan untuk mereka yang belum sampai ke dalam begitu, mengetahui kemampuan mereka secara spesifik. Nah, nanti kedepannya saya akan melaksanakan diagnostik awal atau tes post test itu secara lebih spesifik, sehingga saya benar-benar tahu bagaimana kemampuan mereka dan bagaimana minat mereka agar pembelajaran berikutnya itu bisa berjalan lebih baik. Iya. Jadi di sini Ibu akan memperdalam lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi, ya, baik sekali. Karena di situ memang kita dapat memetakan anak sesuai dengan gaya belajarnya. Di sini Ibu akan membuat diagnosa awal, ya, di mana diagnosa awal itu berupa post test, ya, untuk tadi mengelompokkan peserta didik, ya. Jadi berdasarkan kesiapan belajar. Nah, sekarang saya akan membuat sebuah rangkuman atau catatan mengenai rencana Bu Inti ke depannya, ya. Apa saja rencana-rencana itu, Bu Inti? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu ada dari beberapa kekurangan yang saya rasakan. Itu tentunya nanti saya akan melakukan ice breaking, ya. Barangkali akan menyelipkan juga di pertengahan, begitu Bu. Kemudian yang kedua, saya akan mengubah metode pembelajaran dan menggunakan media yang lebih menarik dari yang saya gunakan sebelumnya, serta saya ingin belajar lagi begitu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Hanya saya ini mohon bantuannya Bu ya, soalnya saya jujur masih awam juga sebenarnya dengan pembelajaran berdiferensiasi ini seperti apa secara detailnya begitu. Barangkali Ibu bisa berbagi lah. Oke, dari catatan rangkuman saya, ya, untuk rencana kedepannya, yang pertama Bu Inti akan membuat ice breaking, ya, untuk mengembalikan fokus siswa, ya. Mungkin ice breaking yang lebih menarik lagi, mungkin memvariatifkannya, ya. Kemudian yang kedua, Bu Inti akan memvariasikan metode pembelajaran. Kemudian mungkin yang ketiga tadi akan menambah games-games, ya. Tadi saya juga ada lihat menarik sekali games menggunakan kartu materi tadi itu, ya. Nah, mungkin nanti akan ditingkatkan lagi, divariatifkan lagi supaya games itu semakin meningkatkan fokus dan motivasi belajar siswa, ya. Kemudian yang keempat, Bu Inti tadi akan lebih mendalami pembelajaran berdiferensiasi. Ya, insya Allah ini juga saya juga baru dapatkan juga di ini, ya, di pelatihan guru penggerak ini. Insya Allah kalau nanti saya sudah bisa mendalami, kita sharing, ya. Nah, dari rencana-rencana yang sudah Bu Inti buat itu, ada beberapa rencana ini. Kira-kira siapa rekan Ibu yang akan membantu untuk mewujudkan rencana itu? Ya, mungkin saya akan berkolaborasi dengan beberapa guru
seperti guru mata pelajaran yang berkaitan dengan seperti mungkin dan guru mapel bimbingan konseling. Oke, jadi untuk mewujudkan rencana-rencana tadi, Ibu akan berkolaborasi ya, pertama dengan guru IT mungkin tentang media pembelajaran ya, kemudian guru BK mengenai minat ya, ya menarik sekali. Dari rencana yang udah Ibu programkan, yang udah Ibu buat itu kira-kira kapan Bu pelaksanaannya? Ya minggu depan Bu ya, Iya, insya Allah minggu depan. hari Masya Allah langsung eksekusi ya. Ya, soalnya perlu waktu juga untuk mempersiapkan semuanya, jadi insya Allah pekan depan lah Bu ya, hari Selasa. Iya, oke. Jadi berarti minggu depan Ibu akan mulai menerapkan ya rencana-rencana yang tadi Ibu buat. Lalu apa saja yang akan Ibu persiapkan? Ya, tentu saja seperti biasa ya Bu ya, hal yang saya persiapkan tentu saja perangkat pembelajaran, Iya. berdasarkan modul, kemudian bahan ajar yang sesuai dengan materi. Kemudian saya juga akan memilih ice breaking seperti apa yang akan saya gunakan nantinya. Saya akan cari ice breaking yang lebih membuat keseruan di dalam kelas sehingga mereka itu benar-benar bisa mengembalikan fokus belajar. Cukup menarik sekali rencana yang akan Ibu rencana yang Bu Inti buat ya untuk tindak lanjut ke depan ya. Saya merasa penasaran sekali ini bagaimana eksekusi Bu Inti ya untuk tindak lanjutnya. Agar saya mengetahui perkembangan Ibu Inti, target dalam rencana Bu Inti ini apa saja yang akan Ibu Inti lakukan? Untuk target yang akan saya lakukan seperti hal biasanya, saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang berbeda seperti modul, kemudian bahan ajar yang sesuai dengan materi atau materi yang saya ingin capai. Kemudian saya juga akan membuat media yang lebih menarik serta memilih ice breaking yang lebih seru seperti itu. Oke, cukup menarik sekali. Terima kasih ya Bu Inti. Mudah-mudahan apa yang Ibu Inti rencanakan dapat berjalan dengan lancar. Ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu dapatkan dalam pembicaraan pasca observasi ini dapat bermanfaat bagi Ibu Inti. Nah, mungkin ada kata-kata yang ingin Ibu sampaikan? Ya, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Ibu sudah banyak memberikan masukan, kemudian tadi juga sudah menemani saya mengajar. Semoga Ibu tidak jerah Bu ya masuk kelas saya untuk supervisi, dan saya harap Ibu bisa banyak berbagi kepada kami tentang kurikulum Merdeka ini dan terutama pembelajaran berdiferensiasi, karena memang inilah yang kami pertanyakan sudah sejak lama kami pertanyakan dan kami belum paham betul begitu, dan saya harap Ibu juga bisa berkolaborasi dengan kami guru-guru di SMA Isokor. Ya, insya Allah ya. Jadi apa yang saya dapatkan di guru penggerak, insya Allah saya akan berbagi ya, terutama dengan teman-teman sejawat di lingkungan SMA Islam Bulwari Pontianak ini, supaya kita dapat membuat siswa-siswa kita lebih maju lagi, terutama ya siswa-siswa kita lebih berkarakter lagi, kemudian siswa-siswa kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Insya Allah kita akan melakukan kolaborasi yang baik lah pokoknya ya. Baiklah Bu Inti, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya ya, kesempatannya ya. Mungkin saya akhiri pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Demikianlah percakapan observasi yang saya lakukan dengan teman sejawat saya, Ibu Intifadah Fauzia MPD. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga percakapan pasca observasi ini membawa manfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya saya minta maaf. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.